Setiap waktu ingat bahasa itu. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui kata. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, ayo yo yo ayo, ayo yo, oh 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 yo ayo, ayo yo yo ayo, ayo yo yo ayo, na 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 na
Tepuk tangan dulu untuk Kota Golden. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kota Golden. Iya. Bapak Ibu hadirin, prestasi bukan sekedar medali. Spirit dan nyali wajib terpatri. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Pendamping Pencak Organisasi untuk Kecamatan Bowai, Bapak Oscar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pegawai SMP Kota Goa Bowai. Dan kami hormati juga para orang tua dari 3 Sri Kandi, Fitri, Karlita, dan Siren. Dan yang kami banggakan, siswa-siswi yang hadir pada kesempatan ini. Selamat sore. Masih semangat? Luar biasa. Pertama-tama kembali kita haturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan tuntunannya hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, terutama untuk ketiga Sri Kandi dan Bapak Pendamping yang telah melaksanakan kegiatan atau mengikuti ajang Pekan Olahraga Antar Pelajar Tingkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur utusan Kabupaten Nagekeo, dan untuk ketiga Sri Kandi utusan dari SMP Swasta Katolik Kota Goa Bowai, sehingga sore hari ini mereka kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat seperti sedia kalanya ketika kita melepaskan mereka untuk menuju ke Kupang. Dan pada kesempatan pertama kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Pendamping, Bapak Oscar, selaku instruktur untuk pencak organisasi Kecamatan Bowai, untuk memberikan laporan singkat dari tim pencak organisasi selama kegiatan berlangsung di Kupang. Sekaligus Bapak Oscar akan mempersilakan ketiga Sri Kandi untuk supaya bisa menunjukkan sedikit jurus-jurus yang sudah dilaksanakan atau dipentaskan di Kupang. Kepada Bapak Oscar kesempatan kami berikan. Bapak Ibu Guru Pegawai serta semua siswa-siswi yang saya hormati dan saya banggakan, para orang tua yang sangat luar biasa mendukung anak-anaknya. Tanggal 18 Maret di tempat yang sama, saat itu kami dilepas oleh lembaga ini sebagai perutusan untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah di tingkat provinsi. Pada saat itu hati saya sangat berat karena saya merasa apakah nanti harapan yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pegawai, teristimewa teman-teman siswa-siswi SMP Swasta Kota Goa yang luar biasa ini, apa bisa atau tidak? Dan saya hanya mohon pada saat itu, mohon dukungan doa. Dan atas dukungan doa dari Bapak Ibu Guru, Pegawai, serta 580 siswa-siswi yang luar biasa ini, Tuhan mendengarkan doa kalian semua. Sehingga sepatutnya
saya mau menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah mendengarkan doa kita semua, harapan kita semua. Dan ketika sampai di sana, saya tambah galau karena yang ke sana anak dari desa harus berhadapan dengan anak-anak dari kota, kabupaten, dan kota provinsi. Tetapi ternyata anak desa pun mampu untuk bisa berlaga di tingkat provinsi. Untuk itu saya minta tepuk tangan untuk Sri Kandi kita bertiga. Saya mohon izin karena tadi disampaikan untuk laporan. Mungkin saya laporan secara singkat saja bahwa kami tanggal 18 dilepas dari sini. Sedangkan kami tanggal 20 menuju Bai untuk mendapat pengarahan dari Kadispora Kabupaten Nagekeo di Aula Kadispora. Dan kebetulan saya tiketnya tanggal 21 pagi. Sedangkan 3 Sri Kandi bersama rombongan tiketnya harus jam 3 sore hari Senin. Terpaksa sesudah itu beres-beres semua, saya pamit dengan anak bertiga untuk supaya saya duluan ke Ende. Jam 4, travel bilang jam 4, tetapi akhirnya jam 5. Sampai Ende, saya malam itu tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Saya tidak tidur karena pikiran saya hanya di mereka tiga. Aduh, yang saya lebih pikir, saya punya anak yang satu, yaitu Fitri. Ketika dari sini Bapak Niko akhirnya ekstra hati-hati ketika dengan mobil sekolah dari sini kembali. Dan akhirnya saya pagi jam 7 mau naik pesawat, saya masih telepon, bagaimana? Kami sudah di dalam bis. Kami sudah di dalam bis. Akhirnya saya telepon panitia untuk secara khusus tolong perhatikan Fitri. Dan akhirnya dia dijaga oleh teman adik saya Pak Sigit secara khusus. Dan ada cerita sedikit unik. Fitri muntah di tasnya anak taekwondo. Ya, Fitri muntahnya kena di anak taekwondo punya tas yang cowok. Akhirnya katanya Fitri ini minta maaf, biar nanti kakak nanti saya cuci. Tetapi anaknya dari taekwondo bilang tidak apa-apa, biar nanti kakak cuci sendiri. Dan jam 8 lewat sedikit, saya sampai di Kupang, saya telepon lagi. Mereka baru mulai mau start dari Bai. Akhirnya saya juga istirahat dan mereka tiba Kupang jam 4. Jam 4 dan sesudah itu kami di hotel snack dan istirahat. Dari semua cabang olahraga yang ikut Popda, yang start duluan untuk lomba dari cabur pencak silat. Karena semua ada 224 partai.
Sehingga kami mulai dari tanggal 23 pagi TM langsung sore mulai lomba. Sedangkan cabur lain ada yang besoknya, lusanya, karena 1-2 hari langsung selesai. Dan kami akhirnya tiketnya tidak bisa dibeli karena belum tahu finalnya kapan. Dan akhirnya kami selesai finalnya hari Minggu sesudah misa. Sesudah misa jam 11 mulai dengan final dan jam 4 sore penyamatan medali kepada yang berprestasi. Hari pertama langsung mulai dengan jurus. Dan yang pertama kita dapat urutan yang ketiga untuk jurus tunggal. Saya lihat mereka sudah mulai grogi. Tetapi saya kuatkan mereka. Dan saat itu siren yang jurus tunggal harus hujan deras, menangis karena namanya tidak masuk untuk ikut ke babak semifinal. Akhirnya saya kuatkan dia bahwa sebagai atlet tidak boleh seperti itu. Sebagai atlet wajib untuk mempercayai juri, wasit, dan keputusan itu mutlak. Itu sebagai atlet. Dan kalau mau protes dan lain sebagainya, itu tugasnya sebagai ofisial dan pelatih. Lalu ketika final mereka tampil jurus beregu, saya hanya waktu itu karena yang di atas itu waktunya hanya satu yang 2 menit 59. Tetapi yang lain 2 menit 57, 56. Mereka 27, 58. Sehingga saya bilang berarti untuk waktu mereka sudah menang. Selain Maumere 259. Dan saat itu memang saingan cukup berat dengan Kabupaten Ende. Dan saya saat itu memang sudah harap-harap cemas. Dan mereka bertiga saya minta mobil untuk antar mereka istirahat langsung ke hotel. Setelah mereka tiba di hotel, tidak lama diumumkan untuk kejuaraan. 1 dari Sika, 2 Ngada. Ketika 3 mereka stop, saya bilang aduh, out lah kita. Dan pas yang ketiga, orang langsung teriak Nagekeo. Semua kami tepuk tangan berpelukan. Dan mereka bertiga tidak tahu bahwa mereka dapat juara 3, dapat perunggu. Dan kami semua yang ada kami sepakat untuk tidak boleh kasih tahu. Ketika pulang di hotel mereka masih loyo-loyo. Mereka tanya, kapan ini diumumkan? Karena pokoknya kamu out. Tidak lama ada salah satu tim dari kabupaten yang bilang masih panggil mereka, sini. Oh bocor sudah. Ya, dan disampaikan, begitu disampaikan mereka langsung berpelukan dan akhirnya kesedihan mereka, siren kesedihannya bisa terobati dengan dapat perunggu. Jadi mempersembahkan perunggu pertama untuk medali pertama untuk Nagekeo dari jurus beregu. Dan itu memang cerita sepenggal untuk apa yang mereka lakukan di sana. Dan yang berikut
seharusnya kami tiba sini mungkin bisa kemarin, tadi malam tiba baik, dan kami kemarin pesiar PP ND Kupang dengan pesawat. Kami kemarin sore dari Kupang jam 4 sampai ND, hujan lebat, putar keliling ND, Gunung Meja, Gunung Iya, putar sampai di Nangaroro, Nangapenda, dan akhirnya diumumkan bahwa kita kembali ke Kupang. Cuaca tidak mendukung untuk kita turun. Teman-teman lain gairu kepala saya bilang, hore, kita pesiar lagi ke Kupang. Dan akhirnya kami nanti tadi pagi baru terbang dari Kupang ke ND, dan tadi kami jam 9 lewat dari ND, masih istirahat makan. Kami istirahat di Aigela bersama Bapak Kabit Pramuka dan Olahraga di Pora, Dinas Pora, Bapak Eben. Beliau sebenarnya mau ikut, pikirnya langsung, tetapi karena beliau ada urusan mau bisa 40 malam bapaknya, sehingga dia langsung pamit, dan akhirnya kami turun di Aimali, istirahat di Aimali. Dan ketika hujan, saya sedikit pun tidak ada kecemasan. Saya yakin bahwa pasti semua akan indah pada waktunya. Dan nyatanya sangat luar biasa. Kami tidak pernah bayangkan bahwa akan terjadi seperti ini. Mereka bertiga tadi sudah mau putus asa. Aduh Bapak, kami tidak mau, kami malu. Saya bilang, kalau kamu malu, berarti kamu tidak mengakui prestasi kamu. Tapi ini merupakan satu penghormatan yang luar biasa untuk kalian bertiga. Dari Bapak Ibu guru dan pegawai, dari teman-teman siswa-siswi, teman-teman kamu semua, dan juga masyarakat Bowai dan masyarakat Nagikeo. Dan untuk itu, pada kalian bertiga, saya minta kamu baca di belakang itu, baca yang di belakang, kamu tiga, saya minta baca sama-sama kuat. Sama-sama. 1, 2, 3. Prestasi bukan sekedar medali, spirit dan nyali wajib terpasti. Iya. Prestasi bukan sekedar medali. Saya ambil itu saja. Tetapi saya mau sampaikan kepada kalian bertiga, anakku bertiga, bahwa kamu sudah menjadi duta. Kenapa saya bilang duta? Hari ini kamu diagung-agungkan. Di pencak silat itu punya semboyan. Kalau ilmunya semakin berisi, semakin merunduk. Lalu yang berikut punya satu rasa yang sama di dalam silat, yaitu kami saudara walaupun tidak saudara. Kami saudara walaupun tidak saudara. Ini yang harus kamu tanamkan baik di tengah masyarakat, teristimewa di antara rekan-rekan kalian semua ini. Jadi kamu tidak boleh memilah-milah, saya teman si A, saya teman si B. Tetapi semua ini adalah saudara. Saudara kamu walaupun tidak saudara. Dan mungkin itu saja sedikit gambaran dari perjalanan kami. Dan saya secara pribadi dan juga dari organisasi, pencak organisasi, hanya mau menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Tuhan yang telah menuntun kami untuk boleh
pergi dari sini tanggal 18 dan boleh kembali ke sini dengan dalam keadaan yang sehat walafiat, dan kembali ke sini dengan membawa sesuatu yang mungkin tidak terlalu luar biasa. Untuk itu saya mohon maaf karena kami belum bisa mempersembahkan emas dan perak. Kami hanya bisa mempersembahkan perunggu untuk ibunda Kota Goa tercinta ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pegawai, orang tua yang sudah memberi support, memberi dukungan baik moral maupun materi, sehingga saya secara pribadi boleh mendampingi anak kita bertiga pergi dan pulang pada sore hari ini. Dan saya menyampaikan ini yang disampaikan oleh dinas, bahwa sebenarnya karena waktu pergi ada pelepasan dari Bupati, tetapi kembalinya itu tidak bersamaan, tiap cabur berangkat masing-masing, yang sudah selesai langsung pulang, dan yang paling akhir itu dari cabur pencaksilat, sehingga mereka tidak bisa diterima oleh Bupati, dan disampaikan bahwa mereka akan berkonfirmasi dengan Bupati apakah nanti saat apel 17, apel siaga bulanan 17 Korpri baru disampaikan atau diundang mereka untuk apel di bawah, ataukah pada hari Dignas 2 Mei ataukah 17 Agustus baru ada penyerahan hadiah atau apa untuk mereka yang berprestasi. Dan mereka juga mendapat sertifikat dari provinsi, tetapi waktu bubar disampaikan sertifikatnya dari Dinas Pora Provinsi bahwa akan menyusul, karena diambil data biodata supaya jangan sampai salah dalam nama. Jadi saya kira itu saja, lebih dan kurang. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf untuk semuanya. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Ino Sisio Hakeo. Kepada Bapak Ino, kesempatan kami berikan. 3 Sri Kandi, kebanggaan Kota Goa, Siren, Carlita dan Fitri. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Bapak Oscar selaku instruktur, pelatih dan pendamping sekaligus. Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru dan pegawai, anak-anak sekalian yang saya cintai. Kegiatan kita pada sore hari ini tidak sedang menunjukkan kehebatan, tetapi lebih dari itu kita sedang memberikan apresiasi, sedang memberikan penghargaan kepada ketiga anak kita yang menjadi bagian dari 580 siswa Kota Goa hari ini. Dalam masa pendidikan perlu kita mengajarkan kepada anak, ketika salah kita mengatakan salah, ketika benar kita memberikan pujian, ketika dia sukses kita memberikan apresiasi. Dalam nuansa itulah lembaga ingin memberikan jawaban atas pertanyaan seorang Bapak Yohan, adik saya. Tadi dia mengatakan kepada saya, bertanya kepada saya, mengapa semua harus dilakukan seperti ini? Ini kebetulan
peristiwa yang baru saja ditorehkan oleh ketiga anak kita, Siren, Carlita, dan Fitri. Tetapi mungkin besok masih ada Siren-Siren lainnya, Carlita lainnya, Fitri lainnya. Siapapun anak-anak kita patut diberi apresiasi ketika mereka melakukan hal yang luar biasa, berprestasi. Dan siapapun termasuk Sri Kandi kita bertiga, ketika melakukan suatu kesalahan, kita patut menegur agar dia memperbaiki. Itulah pendidikan dalam aktivitas yang paling sederhana. Bapak Ibu, tadi disampaikan anak-anak ini dilepaskan dari lembaga ini dengan sejuta harapan. Ada tangisan, ada rasa capek di sana. Bahkan ada yang merasa tidak sampai pada puncak prestasi. Tapi di sini saya mau mengatakan bahwa apapun hasil yang dicapai, kalian sudah berkorban untuk sebuah nama. Nama Kota Goa, nama Bowai, nama Nagekeo di mata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangan untuk Sri Kandi kita bertiga. Bukan karena perunggu lantas kita merasa ini belum apa-apa. Lalu pertanyaannya, kapan kita memberikan apresiasi yang apa-apa itu? Ketika anak kita mencapai prestasi dan meraih perunggu. Maka tepat kalau pada sore hari ini kita melakukan atau melaksanakan sedikit seremoni kegiatan untuk memberikan sedikit apresiasi kepada peserta kita bertiga. Patut diberi apresiasi ketika mereka melakukan hal yang luar biasa, berprestasi. Dan siapapun termasuk Sri Kandi kita bertiga, ketika melakukan suatu kesalahan, kita patut menegur agar dia memperbaiki. Itulah pendidikan dalam aktivitas yang paling sederhana. Sepatah kata dari perwakilan orang tua dari ketiga Sri Kandi. Untuk itu, permohonan maaf kepada Bapak Yohan, kami minta kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata. Terima kasih Kota Goaku, terima kasih guru-guruku yang dahulu. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak Ibu gurunya sekarang yang telah mendidik anak kami sampai terjadi seperti sore ini.
Piala bergilir putri diraih oleh SMPS Kota Goa Boy. Masuk semuanya. Mari kita berikan apresiasi untuk tim. Silakan berbaris di sini dulu. Bisa lebih cepat, oke, pelan. Semuanya bersama di atas, melambaikan tangan kepada juara piala bergilir ini diserahkan kepada SMPS Kota Goa selaku pemenang putri. Untuk bersama nanti mulai berpose di sana. Paris. Hati-hati. Woi, Mario, semua tepuk tangan, bos video, tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekolah diikuti kontingen, di belakang kontingen mobil siswa-siswi. Mengembangkan bakat dan talentanya, meningkatkan minat bakat dan talentanya, dan juga bisa membawa nama lembaga tercinta SMPSK Kota Goa Bowai. Sekali lagi dari ibu warga masyarakat Kecamatan Bowai, seperti kita saksikan saat ini, lembaga pendidikan SMPSK Kota Goa Bowai kembali menjemput duta volley-mania SMPSK Kota Goa Bowai dalam ajang mengembangkan bakat dan talentanya, meningkatkan minat bakat dan talentanya, dan juga bisa membawa nama lembaga tercinta. Lembaga telah mendidik, lembaga telah melatih mereka hingga hari ini terbukti mereka meraih kesuksesan, mereka meraih kemenangan dalam ajang turnamen
Semango Cup yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Mahupombo. Untuk itu sekali lagi juara 1 voli putri diraih oleh SMP Swasta Katolik Kota Goa. Iya, inilah the winner. Undang dengan hormat Kepala Sekolah dari SMP Swasta Katolik Kota Goa untuk bisa tampil ke depan. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk SMP Swasta Katolik Kota Goa. Thank you.
Johnson Rekan. Masih ke slalom kah? Geser. Area ketawa. Kelompoknya mereka Marisa Petitola. Kalian masih tertawa-tertawa di mana ini? Juga di depan. Marisa Petitola. Ibu geser. Terlepas ya, Bu. Halo, ini mana terlihat? Ibu Priska. Ibu Pris. Geser, Ibu geser. Enggak, maksudnya harus jatuh tanpa dipegang, terlalu ke pinggir. Ini boleh jatuh. Ya, saya bilang jauh. Itu Fitri punya. Mas Eli, sini. Tadi. Ini mau ada Hadirin sekalian, penampilan polisi cilik SMP SK Kota Goa Buawai memberi makna semangat kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang kemerdekaan. Tergambar dari formasi yang ditampilkan yang menunjukkan sikap semangat
perjuangan, disiplin, dan gotong royong. Dengan atraksi polisi cilik, kita menyiapkan kader-kader TNI dan Polri, dan terbukti anggota TNI dan Polri juga terlahir dari rahim SMPSK Kota Goa Buawai. Istirahat tepat. Pemeriksaan kelengkapan perapian berpakaian. Siap. Mulai. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Siap. Kami putra dan putri Kota Goa. Semangat, optimis, loyal, iman, disiplin, estetis, ramah. Siap. Formasi Kota Goa. Siap. Mulai. Hadirin sekalian, kita saksikan pasukan pulang kuning sedang dipandu oleh sang mayorit mantan Putri Indonesia tahun 2019.
Itu konsepnya apa kalau fungsinya robek bikin bagus? Apa tuh? Ah iya. Berarti robek.